Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Perkenalkan, nama saya Andi Sukmawati, dosen Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Fakultas Tarbiyah STAI Al-Furqon Makassar. Saya juga salah satu peserta dari program peningkatan kompetensi dosen pemula 2025 yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar. Dalam video interaktif ini, mari kita sama-sama mempelajari mata kuliah yang sangat bermanfaat dan menyenangkan. Saya berharap materi yang saya sajikan dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan Anda menjadi pendidik PAUD yang profesional dan inspiratif. Mari belajar semangat kreatif dan kolaboratif. Selamat mengikuti pembelajaran dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Olahraga Anak Usia Dini. Di video ini kita akan mengeksplor mengapa olahraga penting untuk anak, bagaimana cara menerapkannya, dan bagaimana kita sebagai guru bisa membuatnya menyenangkan dan bermakna. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas sub CPMK dan indikatornya dulu ya. Sub CPMK, mahasiswa memahami konsep dasar olahraga anak usia dini. Selanjutnya, indikatornya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian tujuan dan manfaat olahraga. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu olahraga anak usia dini. Olahraga anak usia dini adalah kegiatan fisik yang dirancang secara khusus untuk anak usia dini, bukan sekedar bermain biasa. Kegiatan ini memiliki tujuan pendidikan yang berfokus pada perkembangan motorik, sosial, emosional, serta nilai spiritual anak. Kegiatan ini bukan untuk mencetak juara lomba, tetapi untuk membangun fondasi perkembangan anak secara menyeluruh. Olahraga ini memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga membentuk karakter anak. Anak yang aktif secara fisik akan belajar tentang kerjasama, sportivitas, serta disiplin dalam mengikuti aturan permainan. Ini adalah modal penting bagi kehidupan mereka di masa depan. Manfaat olahraga bagi anak usia dini sangatlah luas. Dengan bermain aktif, anak dapat mengembangkan kontrol tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, serta menyalurkan energi dengan secara positif. Secara psikologis, aktif fisik juga mampu mengurangi stres dan membantu anak menjadi lebih ceria serta fokus saat belajar. Kita masuk pada pembahasan karakteristik olahraga anak usia dini. Karakteristik olahraga anak usia dini sangatlah khas. Guru harus memahami bahwa olahraga pada anak bukan soal target, tapi soal pengalaman bermain. Kegiatan ini harus menekankan proses, bukan hasil akhir. Oleh karena itu, kita harus memberikan anak kebebasan untuk bergerak dengan aman dan menyenangkan. Kita masuk kepada prinsip dasar olahraga anak usia dini. Ada beberapa prinsip penting dalam olahraga anak usia dini. Pendekatannya harus berbasis bermain, bukan latihan keras. Kegiatan harus aman secara fisik dan emosional, sesuai dengan usia dengan kemampuan setiap anak, mengandung nilai-nilai edukatif dan bahkan spiritual sesuai dengan nilai-nilai muslimah. Kita masuk kepada nilai Islam dalam olahraga anak usia dini. Sebagai calon guru PAUD berbasis Islam, kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran olahraga. Misalnya mengajarkan doa sebelum memulai pelajaran, bersyukur atas tubuh yang sehat, dan membiasakan anak untuk saling menghormati serta jujur dalam permainan. Maksudnya sportif. Oke, next. Kita masuk kepada contoh aktivitas anak usia dini.
Contoh kegiatan fisik yang bisa diterapkan di kelas pendidikan anak usia dini antara lain yaitu senam islami dengan lagu anak-anak, bola kelompok sederhana, permainan rintangan seperti melompat di atas bantal, terus gerakan menirukan hewan seperti lompat kelinci. Terus kegiatan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. Selanjutnya, visual contoh aktivitas. Gunakan gambar atau animasi anak-anak yang aktif bermain, misalnya anak sedang menari, anak memanjat, atau anak berlari mengejar bola. Gambar ini akan memberi inspirasi pada mahasiswa juga untuk menyusun kegiatan yang relevan di lapangan. Yang paling utama selanjutnya, peran guru PAUD. Nah, peran guru PAUD sangat penting ini. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator. Guru bukan hanya pengamat, tapi pengarah dan penyemangat. Nah, ingat, penyemangat ya. Guru harus memberi contoh positif dan mampu menciptakan suasana yang inklusif di mana semua anak merasa nyaman dan ikut serta dalam kegiatan fisik. Jadi usahakan ya, tidak ada anak-anak yang menangis sama ibu gurunya, oke? Evaluasi dan refleksi. Evaluasi pada kegiatan olahraga anak usia dini tidak bisa dilakukan seperti ujian biasa. Yang dievaluasi adalah partisipasi anak, kemampuan mengikuti arahan, kerjasama tim, antusiasme, dan ekspresi anak. Nah, refleksi juga penting bagi guru. Apakah anak terlihat senang? Apakah kegiatan terlalu sulit? Sehingga guru dapat mengevaluasi kembali metode pembelajarannya. Penjelasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan olahraga pada anak usia dini ini bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi bagian penting dari proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Melalui kegiatan olahraga yang dirancang secara menyenangkan, aman, dan edukatif, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik, sosial, emosional, serta spiritual. Kemudian, guru PAUD memegang peran penting strategis sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti doa kejujuran dan keteladanan Nabi, kegiatan olahraga dapat menjadi media pembentukan karakter Islam sejak dini. Evaluasi keberhasilan pembelajaran olahraga pada anak usia dini tidak dilihat dari hasil kompetisi, melainkan dari partisipasi aktif anak, semangat kerjasama, serta nilai-nilai yang ditanamkan secara proses bermain. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas yaitu diskusi kelompok dengan merancang kegiatan pembelajaran olahraga anak usia dini. Mahasiswa membagi 3-4 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan merancang satu kegiatan olahraga PAUD yang lengkap dengan tujuan kegiatannya, alat dan bahan, langkah kegiatannya, integrasi nilai karakter atau nilai Islamnya. Penyesuaian untuk umurnya itu untuk anak usia 4-6 tahun, dan kemudian selanjutnya perwakilan kelompok melakukan simulasi seolah mengajar di kelas PAUD. Mahasiswa yang lain berperan sebagai anak usia dini. Seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.